Sudah bersama kita di studio pegiat komunitas ekoenzim di Kota Kupang. Ada Bapak Fritz Dimuheo dari komunitas ekoenzim Kota Kupang. Halo Pak. Dan ada Ibu Hilmat Napu, komunitas ekoenzim Kota Kupang juga. Kami ucapkan selamat datang. Senang sekali boleh berkesempatan berbincang nih dengan Bapak dan Ibu, tentunya dengan tema kita yang sangat menarik kali ini gitu ya, Debbie. Betul sekali. Nah, tema yang akan kita bahas pada diskusi kita kali ini yaitu gerakan ekoenzim untuk gaya hidup ramah lingkungan. Iya. Nah, gitu, dan juga pemirsa pasti tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya ekoenzim begitu. Betul, cairan fermentasi yang luar biasa yang punya banyak sekali manfaat gitu. Iya. Namun ternyata ekoenzim ini punya komunitasnya begitu. Betul, betul. Dan memang ada 2 komunitas dan mungkin ada beberapa komunitas lagi yang ada di Kota Kupang. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak dan Ibu dari 2 komunitas yang bergerak ekoenzim di Kota Kupang gitu ya. Dan sebelumnya Debbie dan juga pemirsa, tadi Debbie sudah mengatakan bahwa tema ini sebenarnya sudah lazim gitu ya di telinga pemirsa. Tetapi bahwa ada juga pemirsa yang masih kurang tahu atau kurang familiar gitu ya dengan ekoenzim. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih dari Bapak Fritz, mungkin diperkenalkan komunitas Bapak Fritz. Kita tahu mau bergerak di ekoenzim, tetapi seperti apa dan gerakan komunitasnya, silakan Pak. Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi saya dengan Ibu Hilmat ini kita satu grup, ya, satu komunitas. Kita di komunitas ekoenzim NTT, ekoenzim Kabupaten Kupang, dan juga ekoenzim di kota Kupang. Gitu. Jadi kita berada di grup ekoenzim Kota Kupang saja yang anggota itu sudah 150 orang. Nah, jadi kita saling komunikasi. Kadang kita tidak kenal secara fisik, langsung gitu face to face, tetapi dalam grup. Jadi kalau ada sesuatu hal yang penting atau sesuatu yang baik, kita kita share gitu. Jadi dengan Ibu Hilmat saya juga mungkin baru kenal baru, tapi kalau secara komunikasi lewat grup tuh betul-betul intens sekali. Gitu. Karena kita banyak, kita jumlahnya sudah banyak. Kemudian kalau yang untuk NTT itu Pak Charles Malelak, itu beliau yang penggagas untuk ekoenzim NTT. Kalau kita, saya, Ibu Hilmat, dan teman-teman semua, kita lebih fokus ke ekoenzim Kota Kupang. Kota Kupang. Nah, ini anggotanya sudah 150-an orang gitu ya. Pak Fritz, boleh diceritakan mungkin ini sejak kapan ya gerakan ekoenzim NTT dan khususnya ekoenzim Kota Kupang gitu Pak? Ya, ini sudah berlaku nih sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi sudah lama, hanya memang kita lebih banyak untuk komunikasi lewat WA saja, dan lebih banyak masing-masing berjalan, mereka saling di tiap pribadi itu mereka saling mencoba. Nah, seperti ekoenzim yang nanti yang di depan ini sudah jangka waktu 4 tahun kita buat dari awal. Iya. Begitu. 4 tahun semenjak dibuat, berarti memang masa simpannya itu panjang begitu ya? Jadi ekoenzim itu dia tidak ada masa daluarsa. Justru semakin lama semakin bagus kualitasnya. Karena fermentasi begitu, jadi semakin lama semakin bagus begitu. Nah, saya ke Ibu Hilmat lagi nih. Nah, Ibu Hilmat ini kan sudah tergabung dengan komunitas ekoenzim. Nah, sebenarnya bisa diceritakan nih Ibu awalnya mengenal ekoenzim ini seperti apa sih Ibu? Oke, terima kasih. Jadi awal saya mengenal ekoenzim ini dari komunitas gereja. Dan waktu itu dikasih pelatihan bagi warga gereja untuk bagaimana mereka bisa mengolah sampah dapur itu yang mereka pakai sehingga mereka tidak membuang sampah itu ke tempat TPA dan diolah untuk menjadi bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri, kehidupan rumah tangga maupun terhadap lingkungan sekitar, baik itu terhadap hewan, pertanian, dan ekoenzim ini mempunyai sejuta manfaat di dalam kehidupan kita. Jadi saya tertarik dengan ekoenzim ini bukan karena cairan ekoenzimnya, tapi saya melihat bagaimana sampah yang kita
buat setiap hari di dapur kita, kita tidak membuangnya, tapi kita mengambilnya dan kita mengolah kembali untuk dia bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Itu yang menjadi tertarik untuk saya, sehingga saya menjadi penggiat ekoenzim di dalam rumah tangga dan bisa berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Iya, ini setuju sekali ya, bahwa memang sampah rumah tangga itu kan adanya setiap hari begitu ya, tidak terputus. Tetapi kemudian bagaimana penggunaan sampah ini bisa dijadikan kepada hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, berbicara tentang pengolahan sampah, kita juga berbicara tentang lingkungan gitu. Nah, melihat kehidupan kita sekarang ini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu soal gaya ramah lingkungan? Apakah memang sudah diterapkan dengan baik ataukah masih juga belum? Kita mungkin ke Pak Fritz dulu. Iya, baik. Jadi kalau masalah lingkungan itu ya, memang perlu ada kesadaran ya. Iya. Memang kita perlu harus edukasi kepada masyarakat. Kadang-kala seharusnya kan masyarakat harus bisa memilah-milah ya. Kan ada 3 sampah itu. Iya. Mungkin pernah saya bahas juga, sampah itu harus dibagi dalam 3 ya. Ada sampah untuk plastik ya toh. Sampah makanan yang bisa diolah, didaur, kemudian sampah beracun. Nah, jadi harus dipilah. Kalau negara-negara lain itu mereka langsung pilah di dalam rumah tangga. Ya. Tapi kalau kita ini kan gabung semua, akhirnya jadi sampah. Gitu. Betul. Nah, jadi itulah perlu kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan begitu. Iya, jadi dimulai dari pemilahan sampah dari dalam rumah tangga gitu ya. Jadi tempat sampahnya dipisah gitu. Ada sampah plastik, sampah beracun, dan kemudian sampah yang bisa diolah kembali. Seperti ekoenzim, ini kan dari limbah begitu ya, Bapak, yang memanfaatkan sampah limbah rumah tangga untuk dibuat menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, sehingga memang pemilahan sampah itu sangat penting begitu ya, gitu ya. Baik. Nah, ke Ibu Hilmat, mungkin bagaimana Ibu melihat seberapa penting gaya ramah lingkungan itu harus kita berdayakan di lingkungan rumah tangga kita? Yang perlu diperhatikan dari ramah lingkungan itu, bahwa kita setiap hari itu kita tidak terlepas daripada kita mengolah makanan. Dan tentunya itu ada makanan yang misalnya nasi, ada sayur, ada buah, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mengelolanya itu, bahwa kita harus memilah. Ada sampah seperti tadi dijelaskan, ada sampah yang harus kita simpan untuk kita kelola dia menjadi satu kebutuhan bagi kita. Misalnya kita harus membuat kompos, kita harus membuat ekoenzim, tapi tentunya bahwa di dalam membuat ekoenzim itu kita memilah bahan-bahan yang disyaratkan sesuai dengan penemunya. Kita tidak sembarang membuat ekoenzim dari semua sampah dapur. Ada sampah yang harus dipilah dan khusus untuk dibuat ekoenzim. Misalnya sampah-sampah yang tidak dibolehkan, misalnya daging, nasi, bahan-bahan berminyak, itu tidak dibolehkan untuk dimasukkan di dalam pembuatan ekoenzim. Dan kalau kita sampai seperti itu, maka hasil yang kita temui adalah kegagalan. Betul. Nah, sehingga di dalam kita membuat ekoenzim itu kita memilahnya dari rumah tangga kita sendiri. Nah, itu dimulai dari mana? Bagaimana kita sadar? Nah, kita menyadari bahwa lingkungan yang bersih itu akan mendatangkan kehidupan kita yang sehat. Begitu. Jadi kita tidak membuang sampah itu sembarang ke tempat sampah, karena mungkin kita sama-sama tahu, kita lihat di lingkungan Kota Kupang ini bahwa sampah itu bertebaran kemana-mana. Kita lihat saja contoh kemarin waktu hujan, di sepanjang jalan sampah penuh, dan itu adalah sampah plastik dan berbagai macam sampah. Sehingga kita perlu untuk memilah dari rumah tangga kita, sehingga apa yang perlu kita bawa ke TPA, apa yang perlu kita olah kembali, sehingga kalau kita semua kita bawa ke TPA, maka di saat dia sampai di TPA itu dia akan berproses menjadi gas. Gas itu namanya gas metana, yang dia akan naik lagi ke udara, sehingga dia menjadi udara kita tidak sehat, udara kita beracun, sehingga kita lihat kenapa kita sakit, kenapa kita sering pilek, dan berbagai macam penyakit yang kita alami karena tidak punya kesadaran dari diri kita sendiri, dimulai dari rumah tangga kita, untuk kita memilah, untuk sampah-sampah itu kita tidak buang sembarangan, tapi kita olah dengan baik, sehingga dapat menciptakan satu lingkungan yang sehat,
bagi kehidupan kita bersama. Baik, nah harus juga jadi catatan begitu ya gitu ya juga pemirsa, bahwa tidak semua sampah bisa dimanfaatkan menjadi ekoenzim, harus ada pemilahan begitu. Dan biasanya sampah yang digunakan untuk ekoenzim itu adalah limbah rumah tangga yang organik begitu ya Bapak ya, seperti sayuran, kulit buah-buahan begitu. Nah tadi kan kita bicara ekoenzim begitu, tapi kita ingin tahu nih ya gitu sejarah ekoenzim sampai dengan saat ini bisa dikenal oleh masyarakat itu seperti apa nih, mungkin Bapak ya. bisa Jadi jelaskan. begini, kalau ekoenzim ini yang penemu itu orang Thailand. Oke, jauh sekali begitu ya Bapak ya. Itu namanya Dr. Rosukon Pompanfong. Oke. Nah, beliau itu dari pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Selama 30 tahun. Jadi setelah itu mereka orang Indonesia mulai meniru dan melaksanakan. Jadi memang kalau untuk ekoenzim, apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu sebenarnya bukan, jangan bilang sampah. Oke, baik. Iya, ekoenzim itu bahan utama atau kita biasa sebut namanya BO itu dari kulit-kulit buah. Oke. Nah, misalnya kulit buah pisang, ya kan? Tapi bukan pisang yang sudah masak, yang sudah direbus, tidak. Kulit pisangnya masih baik itu. Oke. Ya. Kemudian kayak kulit mangga, kulit nanas, kulit apel, dan lain sebagainya. Nah itu sebagai bahan utama BO. Jadi kalau umpama sesuatu yang kulit yang sudah dibuang di sampah itu tidak bisa diolah. Ya. Nah itu akan lari ke urusan lain lagi, itu untuk pengolahan seperti kayak pupuk segala. Tetapi ini kalau ekoenzim itu kita harus siap yang masih baik, yang masih segar, fresh gitu ya Bapak. Ya. Oke. Nah ini juga pengetahuan baru pengetahuan. ya. Jadi pengetahuan. tidak selamanya harus sampah, tidak, dia harus yang fresh. Yang fresh begitu. Jadi misalnya kalau saya pengalaman biasa saya dapat kulit pisang begitu, saya dapat dari orang yang suka jualan goreng-gorengan itu loh. Pisang goreng itu. Nah itu kulit, tolong minta dong. Nah, nanti dikirim ke rumah, saya olah untuk bikin ekoenzim. Nah, jadi kalau saran saya, kalau ekoenzim itu untuk supaya dia lebih bagus, ya kan? Tapi ini lebih bagus dipakai buah, kulit-kulit buah. Bisa juga sayuran, tetapi kalau sayuran itu larinya ke untuk pemupukan ya, untuk pertanian. Kalau saya dengan Ibu Hilmat ini lebih fokus ke kulit-kulit buah. Nah, kulit buah yang diolah ekoenzim nanti untuk kebutuhan rumah tangga. Banyak kebutuhan rumah tangga. Nanti baru dijelaskan. Nah, Pak Fritz sudah menjelaskan tentang bahan pokok gitu ya untuk ekoenzim. Nah, kalau kita ke Ibu Hilmat nih, akhirnya menjadi yang sudah ada di depan pemirsa ini, kemudian ini ada proses panjang tentunya. Nah, proses fermentasi yang menjadi penggerak utama gitu ya, sehingga bisa menjadi ekoenzim. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa nih Ibu Hilmat bagaimana proses fermentasi sehingga dari seperti yang tadi Pak Fritz bilang, dari kulit-kulit buah kemudian dia dihasilkan gitu menjadi ekoenzim. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi proses pembuatan ekoenzim ini dimulai daripada kita mengumpulkan bahan organik. Kita tidak sebut sampah ya. Kita siapkan bahan organik. Bahan organik itu misalnya kita makan apel tadi itu, kita kulitnya kan kita tidak buang. Nah, kalau kita buang berarti dia jadi sampah. Tapi kita simpan, dia menjadi namanya bahan organik. Yang perlu kita persiapkan di dalam proses pembuatan ekoenzim ini adalah bahan organik, gula, dan air. Hanya 3 bahan ini saja, tetapi ada perbandingan yang harus seimbang. Misalnya kalau bahan organiknya itu 3 kilo, kita memakai gulanya itu 1 kilo dan airnya itu 10 liter. Sehingga dari itu kita siapkan tempat. Jadi tidak boleh dalam tempat yang kaca, di tempat yang berlogam. Tapi dia dari misalnya ember plastik, jerigen plastik. Tapi yang disarankan menurut penemunya itu bahwa pakai ember plastik yang mulutnya lebar, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan. Maksudnya kecelakaan itu bahwa dia tidak meledak, karena dalam proses fermentasi itu pada bulan pertama itu banyak alkohol. Dia dalam proses itu dia menghasilkan alkohol yang sangat tinggi, sehingga dia buatlah di dalam satu tempat yang itu sehingga dia tidak
meledak pada saat itu. Dan proses pembuatannya itu sesudah kita campur semuanya, kita pakai air juga adalah air yang baik. Kalau air leding itu dia mengandung kaporit, kita harus diamkan dulu sehingga kaporitnya itu turun baru kita pakai. Dan kita mulai campur, terus kita tutup dia dengan isolasi sampai rapat dan tidak dibuka selama 90 hari. Oh gitu, jadi memang Dari 90 hari. Tapi jika Bapak Ibu atau teman-teman yang punya bahan organiknya sedikit, dia bisa pakai di botol aqua, tetapi ada proses yaitu pakai penyulingan. Sehingga menghindari ledakan-ledakan pada saat proses alkoholnya itu berlangsung. Oke, jadi kalau wadahnya besar itu yang 90 hari. Sama, semuanya mau wadah kecil, wadah besar, prosesnya itu 90 hari. Apabila kita memanen sebelum 90 hari, tidak ada manfaat yang kita buat itu. Jadi selama 90 hari itu sudah dihitung bahwa bulan pertama itu dia masih ada alkoholnya, bulan kedua dia sudah mulai berproses, sampai dengan setelah bulan ketiga enzimnya sudah terbentuk sehingga kita dapat menggunakannya dengan baik. Oke, nah itu 90 hari itu melihat dari proses 90 hari itu ketika misalkan Ibu Hilmat atau Pak Frits melihat bahwa oh ini berhasil atau tidaknya tuh dilihat ada seperti apa gitu. Jadi dari 90 hari kita kan nanti pada saat pembuatan kan kita kasih label. Kita buat ini tanggal pembuatannya tanggal berapa. Terus bahan organiknya itu apa saja. Kita tulis. Terus kita membuat itu dia tanggal berapa. Nah kita hitung dari tanggal pembuatan itu sampai dengan tanggal jatuh tempo kita harus panen. Jadi kita tahu nanti pada saat kita panen kita buka embernya, kita lihat dia bau atau tidak, dia ada jamur hitam atau tidak. Apabila dia berjamur hitam maka ekoenzim itu gagal. Tapi kalau dia ada jamur-jamur putih itu jamur putih kita bisa pakai juga untuk kosmetik, namanya jamur Pitera. Nah, tapi itu berarti manfaat. Jadi aroma ekoenzim itu dia akan seperti asam segar atau cuka segar. Jadi kalau dia berbau busuk berarti itu gagal. Jadi kita tahu dia baik atau tidak pada saat kita buka, kita bisa melihat aromanya itu enak sekali. Nah, seperti itu. Iya, ada indikator khusus ya pada saat dipanen gitu. Jadi oh ini gagalan, ini berhasil gitu ya. Luar biasa sekali ya di pembuatan ekoenzim. Jadi saya tambahkan sedikit. Jadi begini, saya jelaskan lebih. Jadi untuk proses membuat ekoenzim fermentasi itu ingat rumus saja. Rumus 1310-3. 1310-3. 1 itu BO atau kulit-kulit ya. 1 itu gula. Bahannya gula 1. Jadi perbandingan itu 1 gula, kemudian 3 itu BO-nya bahan. Kemudian 10 itu ini 10 liter, 10 perbandingan 10 ya. Kemudian disimpan selama 3 bulan atau 90 hari. Nah, tanda-tanda untuk hasil kalau dia sudah mencapai 90 hari atau 3 bulan itu baunya seperti bau tape. Jadi dia wangi seperti tape kan. Jadi fermentasi, jadi bisa dicium asam rasanya segar gitu. Asam segar gitu ya. Kemudian kadang-kala kita juga dapat bonus. Bonusnya apa? Nanti dia akan keluar ada jamur namanya jamur Pitera. Ya. Jamur Pitera itu warna putih. Nah, jamur Pitera itu sangat bagus untuk para wanita. Supaya wanita itu kalau kita pakai jamur Pitera nanti cantik. Jadi saya sudah tertarik untuk mencoba. Jadi misalnya kalau jamur Pitera kita ambil, kita bisa masker. Yang jangan pakai masker zaman sekarang ini kan semua yang instan ini pakai masker yang yang kimia-kimia. Lebih baik pakai masker ini. Jadi hasil temuan bahwa jamur Pitera itu ada di alat-alat kosmetik. Kosmetik internasional itu terbuat dari jamur Pitera. Warna putih. Nanti silakan dicari di search di Google, cari itu jamur Pitera itu bagaimana cara membuatnya untuk masker. Begitu. Jadi memang ekoenzim ini jangan melihat sesuatu sampah. Betul. Tetapi ini sejuta manfaat. Iya. Kalau saya dengan Ibu Hilmat itu lebih fokus ke keluarga ya, untuk
untuk kepentingan keluarga. Tetapi kalau ekoenzim seperti Pak Charles, mereka lari ke pemupukan pertanian. Jadi kita tanpa sadar kita sudah bagi-bagi. Iya, betul. Bagi-bagi tugas. Ya, nah ini kita berbicara tadi tentang ekoenzim, kita akhirnya tahu gitu ya bahwa dia punya sejuta manfaat gitu. Nah, kalau kita ke Ibu Hilmat lagi nih Ibu. Siap. Tadi sudah Ibu katakan bahwa bagaimana kita melihat indikatornya bahwa ini gagal, ini berhasil gitu. Nah, biasanya tuh kesalahan apa yang paling sering ditemui atau paling sering dilakukan sehingga menyebabkan gagalnya suatu produk ekoenzim. Kita tahu bahwa pemirsa yang menonton ini pasti semua senang seperti kita, tertarik, tetapi kayak kita masih aduh ini takut misalkan nanti salah atau apa gitu karena dia membutuhkan waktu yang lama. Kira-kira kesalahan apa yang biasanya ditemui atau yang dilakukan sehingga menyebabkan gagalnya suatu produk ekoenzim? Oke, baik. Jadi kebanyakan pemula yang belum memahami secara baik bagaimana cara membuat ekoenzim itu kesalahan-kesalahan yang sering dibuat adalah bahwa kadang kita membuat itu tidak sesuai dengan anjuran yang disarankan. Misalnya gula berlebihan atau bahan organik berlebihan, air berlebihan atau gula kurang dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kalau gula itu dipakai untuk bagaimana menjadi makanan daripada fermentasi ini. Iya. Jadi kalau kegagalan pertama adalah itu tidak sesuai dengan aturan. Terus kebersihannya kurang. Mungkin kita masukkan buah-buah yang busuk. Atau kita memakai bahan-bahan organik yang berminyak, makanan yang direbus, tempat yang tidak sesuai yang disarankan. Sehingga itu hal-hal sederhana yang seringkali dilupakan oleh pemula yang belum paham tentang bagaimana membuat ekoenzim dengan hasil yang baik. Baik. Jadi memang harus sesuai dengan takaran yang ditetapkan. Ya. Nah, kemudian bahan-bahan organiknya tadi seperti yang Pak Fritz jelaskan, itu kan ada kulit buah, ada pisang. Nah, apakah perlu dicuci kembali kulit pisang-pisang itu atau seperti apa nih, Pak? Jadi di balik kulit pisang itu tuh ada enzimnya. Nah, kulit pisang atau kulit jeruk atau nanti kita kan bisa membayangkan dia kan ada kayak lembut. Betul. Itu enzim itu. Enzim itu ya yang bisa jadi larutan bagus ini gitu. Nah, jadi kemudian saya tambah lagi yang untuk penyebab dari bisa gagal itu salah satu juga karena dia terbuka. Wadahnya terbuka tanpa sadar. Kemasukan udara. Kemasukan udara. Nah, udara ini kan banyak virus-virus atau bakteri. Nah, itu bakteri itu yang merusak. Sehingga jadi hitam. Nah, salah satu juga seperti takarannya juga dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi. Berarti memang harus betul-betul perhatikan, teliti dan telaten. Berhasil begitu ya untuk bisa menjadi cairan ekoenzim dengan sejuta manfaat. Tadi kan Pak Fritz dan Ibu Hilmat juga sudah menjelaskan bahwa ekoenzim ini ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Bisa dijelaskan manfaat ekoenzim ini seperti apa? Iya, kejadian di Bali itu kita juga 7 hari lalu kita ada menuangkan ekoenzim bersamaan di 33 provinsi. Kita menuangkan ekoenzim, saya bersama Ibu Hilma dan juga anggota masyarakat Buddha. Kita menuangkan ekoenzim itu di OTT. Di OTT bersama dengan Ibu Lurah OTT itu keluar di TVRI juga. Betul sekali. Jadi kita menuangkan itu untuk mewakili secara live di 33 provinsi. Nah, secara live itu. Nah, kemudian pertanyaan berikut tentang manfaat ekoenzim itu sangat banyak. Ya, sejuta manfaat ya ekoenzim. Yang pertama seperti untuk contoh kita membersihkan kompor, kompor hok atau kompor apapun, itu campurannya tuh ekoenzim 1, sabun 1, ekoenzim 1, sabun 5, dan ini air 10. Jadi perbandingan itu. Kemudian nanti tinggal kita ambil untuk kita lap. Nanti dia akan bersih. Kemudian mencuci piring juga. Kemudian seperti untuk kosmetik. Ya, jadi kalau wajah yang berjerawat itu, nah pakai ekoenzim. Atau paling bagus tuh masker dengan jamur pitera. Jamur yang saya kasih tahu dulu yang waktu lalu ada bonusnya yang putih itu. Nah, itu bisa dipakai untuk
Iya, ini kebetulan saya lagi berjerawat jadi mungkin saya bisa langsung coba ya. Kemudian yang minta maaf kalau orang yang mulai botak seperti saya, itu pakai ekoenzim juga tumbuh. Ini saya punya dulu, saya botak betul di sini. Sekarang mulai perlahan-lahan. Jadi dia sangat bagus. Kemudian nanti Ibu Hilmat bisa cerita tentang detox kaki, ya. Jadi ini kaki yang sakit-sakit asam, ya, asam urat atau apa itu bisa disembuhkan. Kemudian orang yang minta maaf yang kakinya borok, misalnya sakit gula itu, diabetes itu bisa sembuh dengan ekoenzim. Iya, jadi sangat bermanfaat sekali. Iya. Nah ini memang sudah dijelaskan Pak Fritz gitu ya bahwa ekoenzim ini untuk pemirsa ketahui itu hasilnya itu banyak digunakan, kita tahu bahwa sejuta manfaat. Ada untuk pupuk, tetapi kemudian Pak Fritz dan Ibu Hilmat ini produk turunannya, misalkan Ibu Hilmat nanti dijelaskan ya soal dalam rumah tangga gitu, itu seperti apa Ibu? Selain seperti yang tadi sudah Pak Fritz jelaskan. Oke, jadi saya sangat rajin untuk mendalami, mencintai dan melakukan pembuatan ekoenzim ini dengan rasa cinta yang sangat, hati yang gembira di saat saya membuatnya. Karena dia sangat menolong dan membantu saya di dalam kehidupan sehari-hari maupun terhadap sesama saya, orang-orang yang sakit. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ada yang telepon, Ibu Hilmat, kami dari Flores, Ibu Hilmat, kami dari Purworejo, atau Ibu Hilmat kami dari mana, seperti itu. Saya juga tidak tahu seperti itu. Seperti kemarin di kantor agama juga tiba-tiba telepon saya, ini kami dapat nomor dari sini-sini. Padahal saya hanya tergabung di dalam komunitas ekoenzim baik yang Kota Kupang, yang di luar Kota Kupang. Jadi pengalaman saya yang saya harus bisa berbagi bahwa saya buktikan sendiri terhadap saudara saya, kakinya itu enzim sampai keluar cairan. Terus saya cobalah saya kasih ekoenzim. Ya dia tuh semprot gitu, hilang tanpa bekas, sembuh. Terus ada lagi dari Flores itu anaknya tuh korengan semua sampai di belakang. Telepon saya bilang saya tidak bisa kirim karena ini dari Kupang. Kalau kamu punya ada ekoenzim di Flores, silakan saja saya kasih tahu campurannya. Saya cek lagi, Ibu terima kasih, anaknya korengnya sudah kering semua, sudah sembuh. Terus ada lagi rekomendasi dari dokter penyakit dalam di Siloam itu, kalau kakinya sudah amputasi. Coba kamu cari Ibu Hilmat, katanya. Waktu itu saya di Jakarta, saya bilang ambil aja ke rumah. Dia telepon saya, Ibu kaki saya sudah sembuh. Jadi kalau kita merawat untuk diabetes, sekarang kan diabetes itu sudah bukan hal yang masih tabu lagi, itu sudah dialami oleh hampir seluruh orang. Sehingga kalau sampai sudah ada borok seperti itu ya, kita yang punya ekoenzim mungkin kita bisa membantu untuk merawat, tapi itu dengan mungkin dengan hati yang ikhlas, yang penuh rasa cinta terhadap orang itu. Sehingga dengan menuang ekoenzim lama, itu ada kesaksian tuh dari Thailand dan dokter rusukan itu pun ada. Sampai kakinya itu bisa sembuh. Dan banyak lagi yang saya alami itu dari rumah tangga tuh, jadi di kamar mandi saya pakai pet, lantainya itu kesat. Di tanaman itu, tapi di tanaman kita harus pakai perbandingan, kalau terlalu asam tanamannya mati. Seperti itu. Kita bisa taruh kalau di rumah ada wifi, kita taruh ekoenzim ini di atas saja, dia bisa menyaring kekuatan radiasinya. Nah, untuk bagaimana kita bisa tahu seperti ini, kan kita semua ini hanya di media sosial, sehingga bagaimana membutuhkan kita untuk belajar, belajar membaca, belajar mencari tahu, sehingga perbendaharaan pengalaman bagaimana ekoenzim itu bisa berguna baik terhadap diri kita maupun terhadap sesama, lingkungan dan seluruh orang yang mau menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul jangan menganggap ini sampah, tapi kita menganggap bahwa ini adalah berkat yang Tuhan kasih untuk bagaimana kita kelola, kita tidak buang, tapi tentunya kita dengan penuh kesadaran untuk kita membuatnya untuk kehidupan kita sendiri dan pasti akan berguna bagi sekitar kita. Dan juga kita mencintai bumi kita. Bumi kita akan, bukan kita membutuhkan bumi, tapi
bukan bumi yang membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan bumi. Sehingga bumi sehat, kita akan memberikan sesuatu hal yang baik untuk generasi mendatang dan juga warisan bagi anak cucu kita menikmati akan kesehatan dan hidup yang baik. Iya, luar biasa sekali. Jadi tadi yang saya simak nih ya Pak Fritz dan Ibu, ekoenzim ini manfaatnya dari kosmetik sampai kebutuhan rumah tangga, sampai pengobatan dan pupuk juga semuanya. Memang betul yang Pak Fritz katakan bahwa sejuta manfaat. Tapi dia untuk pemakaian luar, dia tidak bisa untuk diminum. Betul, luar biasa. Apa produk jadi? Mungkin bisa dijelaskan, diperkenalkan gitu Pak Fritz kepada jadi baik. Saya perkenalkan ya. Iya. Ini kita punya produk namanya Bersio. Iya. Kata Bersio itu kan bahasa Kupang kan. Bersio. Gitu. Dan ini sudah dipatenkan. Ini sabun apa Pak? Jadi ini Bersio ini bahan utamanya dari ekoenzim. Iya. Bahan utama ekoenzim, kemudian dicampur dengan surfaktan yang herbal. Jadi dia penggunaannya untuk sabun ini merupakan sabun untuk batik, cuci batik. Kemudian tenun, kemudian pakaian-pakaian halus, ya, seperti sutra, kayak gitu-gitu. Nah, dia baiknya itu tidak iritasi di tangan. Jadi dia sangat berkurang busanya, ya. Tidak pakai larutan-larutan kimia. Jadi betul-betul sangat ramah lingkungan. Ini merupakan kelanjutan dari ekoenzim. Nah, jadi salah satu sejuta manfaat ini yang saya sudah coba membuat ini, memproduksi. Iya, ini sabun cuci untuk memang kain-kain yang membutuhkan perawatan khusus gitu ya. Itu yang sabun Bersio. Kalau yang ini yang lainnya Pak mungkin? Ini sama-sama. Jadi Bersio ini ada dua. Oh, ada dua. Dua warna dengan wanginya juga berbeda. Dua varian. Dua varian. Yang asli terbuat dari ekoenzim dengan perlakuan gitu ya. Bahan tambahan. Nah, ini kan kita berbicara tentang manfaatnya seperti yang sudah Pak Fritz perkenalkan gitu ya. Ada sabun, ada produk-produk banyak gitu produk turunannya. Nah, kalau ke Ibu Hilmat nih Ibu, kan pasti dengan manfaat-manfaat yang bisa digunakan ini akhirnya itu di takaran gitu ya, atau takaran yang digunakan misalkan kayak sabun ngepel tadi sempat Ibu bilang. Nah, itu takarannya seperti apa gitu? Mungkin ini yang harus diketahui oleh pemirsa gitu ya, bahwa ada manfaat tetapi juga perlu diperhatikan takaran saat menggunakan. Atau untuk pengobatan gitu, takarannya seperti apa? Sehingga kemudian tidak salah digunakan gitu. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi kalau kita mau berbicara tentang takaran, ya mungkin di sini ada panduannya, tapi yang saya alami dan yang saya lakukan dan tidak berbeda jauh dengan komposisi yang sudah ditentukan oleh penemunya itu, bahwa saya setiap sore saya harus berendam kaki dengan menggunakan cairan ekoenzim. Jadi air dimasak, dia hangat-hangat kuku itu ya mungkin sebatas di atas mata kaki itu, terus ditambahkanlah 3 tutup ekoenzim, 3 tutup botol ekoenzim. Karena ekoenzim itu kenapa kita tidak boleh pakai terlalu banyak di dalam hal pengobatan ya, untuk berendam, untuk yang lain-lain, karena kalau semakin pekat dia semakin tidak berfungsi enzimnya, sehingga kita harus betul-betul menakar sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi misalnya kita berendam kaki paling cukup 30 mili. 30 mili ya itu mungkin 3 tutup atau 4 tutup. Nah, yang saya alami itu bahwa di saat berendam kaki itu, karena saya kan ada asam urat. Mungkin karena lansia kita ada punya sakit-sakit lutut, suka rematik. Jadi setiap mau tidur pasti berendam kaki. Nah, itu pengalaman. Jadi rendam kaki itu paling lama 20 atau 30 menit. Di atas mata kaki. Kita rendam, kita sambil menikmati bahwa kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Ekoenzim hanyalah alat perantara. Tetapi kalau kita konsisten dan kita meyakini bahwa
lewat ekoenzim ini kita bisa mengalami pemulihan, maka pasti itu akan terjadi. Dan puji Tuhan bahwa asam urat, jadi proses rendam kakinya itu, rendam habis kaki 20-30 menit kita lap kering. Kita lap kaki, telapak kaki, karena airnya hangat berarti pori-pori kita terbuka. Sehingga kita harus lap kering. Nah, kalau kita mau kembali semprot ekoenzim yang asli, semprot saja, atau kita mau pakai minyak tawon atau minyak yang panas, kita gosok, terus kita pakai gosok kaki, tidurnya akan nyenyak. Akan lebih nyenyak begitu. Nah, ini memang informasi penting juga untuk pemirsa gitu ya. Itu salah satu pengalaman yang saya lakukan. Nah, kalau tentang sabun, ya saya sering buatnya bukan yang untuk cuci pakaian, tapi sering untuk cuci piring. Karena kita tahu bahwa pemakaian di dapur yang paling boros adalah kita pakai sabun cuci piring. Sehingga saya membuatnya itu untuk keperluan sendiri. Karena apa? Saya sudah mencoba di lingkungan, saya sudah kumpul ibu-ibu. Mari kita belajar buat ekoenzim. Sehingga memang ekoenzim ini dari anjuran penemunya itu Pak Frit kan tidak boleh dijual. Nah, kita menolong orang lain. Tetapi kan tentunya bahwa memakai gula kan kita beli. Nah, bukan berarti kita kikir, tetapi bagaimana kita mengajak orang lain untuk dia memiliki kesadaran untuk bagaimana dia memulai hidup sehat itu juga dari rumahnya sendiri, sehingga dia tidak membawa sampah-sampah ini ke TPA. Tapi agak sulit untuk itu. Mungkin di sini kurang terasa, tapi kalau di daerah Jawa ini terasa sekali. Semua orang pada berlomba-lomba untuk membuat ekoenzim untuk keperluan rumah tangga, bahkan untuk lingkungannya sendiri. Dan masih banyak testimoni-testimoni lain yang dapat kita sampaikan, tapi mungkin nanti kita jelaskan lebih lanjut. Iya, ini kita luar biasa sekali ya untuk Ibu Hilmat dan Pak Fritz dari Gerakan Ekoenzim Kota Kupang. Nah, ini buat pemirsa yang sedang mendengarkan gitu ya, mungkin menjadi referensi, misalkan butuh pengobatan gitu, tetapi belum sempat untuk membuat ekoenzim ini, mungkin bisa langsung kontak ke Ibu Hilmat. Tetapi kalau yang butuh sabun gitu, bisa langsung kontak ke Pak Fritz gitu ya. Jadi membantu gitu sebelum mulai untuk membuat ekoenzim, bisa menggunakan produk yang sudah jadi dari Ibu Hilmat dan juga Pak Fritz. Nah, ini perbincangan kita menarik sekali begitu ya Giti, namun kita harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di bincang yang sebelum jeda tentang manfaat yang memang sangat banyak, sejuta manfaat gitu ya yang dihasilkan dari produk ekoenzim sendiri. Nah, melihat manfaat-manfaat ini, tetapi kita tahu bahwa di lapangan pegiat ekoenzim itu masih sangat kurang gitu ya. Itu kenyataan yang terjadi. Nah, ini karena ada tantangan gitu, dari tantangan. Dan bagi Bapak Ibu dari komunitas ekoenzim Kupang, bagaimana? Mungkin tantangan apa saja yang selama ini dihadapi oleh Bapak Ibu gitu untuk mengajak atau mengedukasi masyarakat untuk mulai melakukan gerakan ekoenzim? Silakan Pak. Jadi pertama sebenarnya ekoenzim ini kan tinggal search, dicari di Google segala macam. Mereka tahu perbandingan 1:3, 10:3. Mereka tahu, tapi mereka tidak buat gitu. Akhirnya ujung-ujungnya suka bel sama gitu, Pak Frit ada ekoenzim gitu. Nah, kita memang ekoenzim ini kita buat itu kadang-kala memang harus gratis untuk mengedukasi orang. Tapi kalau sering diminta terus kan harusnya mereka mencoba ya. Iya, kalau mau gratis coba sendiri begitu. Supaya kan semakin banyak bikin ekoenzim itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Nah, begitu. Jadi dia betul-betul. Nah, seperti saya ini, saya coba kumpulkan kebutuhan rumah tangga itu menghemat tuh 1.950.000 dalam rumah tangga. Ya, seperti bikin sabun cuci baju, cuci piring, sabun mandi, obat kumur, pasta gigi, cairan pel, pembersih kaca, disinfektan, ya, pengharum kamar mandi, lemari, kamper, pengharum mobil, pupuk tanaman, penjernihan air kolam ikan, perawatan wajah, ya, masker wajah, perawatan wajah bulanan, dan lain-lain. Itu bisa hemat 1.950.000 ketika kita memakai ekoenzim.
Hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Ya mungkin sekarang sudah inflasi ya bisa 2 juta lebih. Iya betul. Nominal yang cukup besar gitu ya untuk penghematan. Jadi edukasi terus. Jadi masyarakat, silakan masyarakat sudah tahu cara penggunaan, cara membuat. Tapi kalau tidak dilaksanakan sama saja gitu. Nah, jadi kita dari pegiat ekoenzim Kota Kupang kita mengedukasi ya, pingin supaya masyarakat Kota Kupang khususnya atau NTT atau Indonesia, mari kita sama-sama ya, mari kita bergabung bersama-sama untuk mensukseskan hidup itu betul-betul ramah lingkungan. Betul, setuju sekali. Nah, kalau ke Ibu Hilmat mungkin tantangan yang Ibu hadapi dalam mengedukasi atau mungkin mengajak sesama ibu-ibu mungkin ya untuk mulai menggunakan ekoenzim, membuat ekoenzim mungkin seperti apa? Baik, jadi kalau kita lihat kalau dengan budaya kita di Kota Kupang atau ke NTT lah begitu, tingkat ego kita itu tinggi. Sehingga kadangkala kita menjelaskan itu mau, tetapi begitu selesai ya selesai. Sehingga saya dalam perjalanan ini saya memikirkan bagaimana kita mau mengajak orang lain itu untuk dia juga bisa punya kesadaran dan dia sadar bahwa kesehatan, lingkungan yang bersih itu adalah satu hal yang mutlak. Betul. Jadi itu bukan lagi sesuatu yang itu urusan Pak RT, itu urusan pasukan kuning dan lain sebagainya, tetapi itu mulai dari kesadaran kita. Nah, itu saya punya impian bahwa bagaimana ya kita mulai dari kelompok-kelompok kita, mungkin yang paling banyak kita bertemu adalah di gereja, di RT, RW, atau di lingkungan sosial lainnya. Bagaimana kita memulai untuk mengajak orang lain untuk bukan dia melihat cairan ekoenzimnya, tapi bagaimana dia melihat semangatnya ekoenzim menolong orang lain dan menolong bumi ini. Betul. Sehingga kita perlu ada kerjasama. Dan bagaimana itu caranya tentunya dari pihak-pihak pemerintah, gereja, RT, RW itu mungkin kita sama-sama untuk bagaimana kita duduk, bagaimana kita bisa mengolah sampah. Karena sekarang pasukan kuning juga kewalahan. Kalau libur 1 hari kita lihat saja pasti sampah sudah menumpuk, sangat menumpuk dan membuat lingkungan sudah tidak sehat. Sehingga kalau untuk ramah lingkungan dan lingkungan yang sehat itu tidak saja kita bekerja sendiri, tetapi kita harus bekerja bersama-sama. Yaitu kita mulai dari pemerintah, masyarakat, lingkungan gereja, dan semua komunitas sosial itu kita harus bekerja bersama. Sehingga kita punya pemikiran dan pemahaman yang positif, bagaimana kita punya pikiran yang bijak untuk kita menciptakan lingkungan yang bersih melalui sampah yang ada dari dalam rumah tangga kita sendiri. Baik. Ini luar biasa sekali ya harapan Ibu Hilmat dan tentunya menjadi harapan kita bersama gitu ya untuk bagaimana kemudian berbagai pihak itu sadar dan kemudian berkolaborasi untuk bisa menyedarkan gerakan yang bagus ini dari tingkat RT RW sampai dengan tingkat yang cakupannya lebih besar lagi. Mengingat bahwa ini manfaatnya tidak main-main gitu. Nah, berbicara tentang kolaborasi nih Pak Fritz dan Ibu Hilmat. Sejauh ini gerakan ekoenzim Kota Kupang berjalan sudah 4 tahun lebih dan mungkin dengan anggota yang sudah 150-an orang termasuk banyak. Bagaimana mungkin selama ini ada kolaborasi kayak yang dilakukan dengan pemerintah ataupun pihak swasta gitu? Ada Pak mungkin selama? Jadi kalau pengalaman saya biasa kerjasama kita dengan ini pihak perguruan tinggi. Ya, pihak perguruan tinggi. Saya juga tidak tahu tiba-tiba mereka telepon saya bilang, Pak Fritz tolong dong bantu untuk anak-anak magang. Kebanyakan tuh dari Fakultas Pertanian, kemudian dari saya lupa namanya. Ini ada penghargaan. Jadi mereka datang itu belajar di saya untuk bagaimana membuat ekoenzim, kemudian turunannya sampai keluarlah sabun bersih ini. Nah, jadi mereka belajar. Kok saya ini siapa? Saya ini kan bukan basicnya dari ilmu pertanian. Tapi anehnya mereka bisa datang belajar di saya itu. Karena pengalaman mungkin lari dari pengalaman itu. Jadi
mungkin seperti buat sabun ini kan temuan sendiri. Betul. Yang sangat luar biasa Sangat luar tentunya. biasa. Jadi ya artinya saya kelemahannya di seperti sabun bersih ini kelemahannya di pemasaran. Oke. Nah, jadi saya sudah produksi banyak sampai ada di gudang banyak juga. Tapi beruntung Bersio ini dia tidak ada masa daluarsa. Iya, jadi bisa disimpan. Bisa disimpan lama. Iya. Ini kalau ini sekitar sudah 3 tahun ini. Oke. Nah, jadi saya senang ada kolaborasi dari Fakultas Pertanian, Politani, Iya. ya, juga mereka datang. Itu banyak yang magang, anak-anak mahasiswa. Terus ada juga yang S1 dan S2 skripsi dan tesis tentang Ekoenzim. membuat Ambil tema ekoenzim. ya, ekoenzim dan Bersio. Oke. Sudah ada, jadi sampai mereka ya dalam bahasa-bahasa ilmiah itu, mereka terakhir mereka kasih saya tulisannya itu tesis dan skripsi, saya bangga juga. Betul, Iya, betul. menjadi bagian dari Menjadi riset. bagian gitu ya. riset itu, jadi saya lihat wah ternyata ekoenzim ini membawa manfaat. Betul. Gitu bagi sesama kita. Jadi sisa-sisa hidup ini seperti Ibu Hilma dan saya, kita ini kan sudah pensiun. Oke. Ya, jadi bagaimana kita membagi kita punya ilmu yang apa adanya, tapi semuanya untuk menjadi berkat orang lain. Itu yang kita inginkan begitu. Baik, luar biasa. Iya, semakin tua semakin bermanfaat Iya. gitu. Bahkan Ya. manfaatnya lebih terasa Ya. untuk banyak orang Iya. begitu. Seperti ekoenzim dengan sejuta manfaat begitu ya Pak Frits dan Ibu. Nah tadi juga Pak Frits juga sudah menjelaskan Iya. begitu ya bagaimana ekoenzim ini dapat menghemat kebutuhan rumah tangga Iya. mencapai angka 2 juta. Hampir 2 juta begitu, bahkan mungkin bisa lebih begitu Karena ya. Jadi inflasi ini. sangat luar biasa begitu. Nah menarik sekali Iya, ya. betul. Ibu dan juga pemirsa pembicaraan kita atau diskusi kita pada kesempatan kali ini ya begitu. Dan yang terakhir nih saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan closing statement begitu kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita, bagaimana agar pemirsa bisa memanfaatkan sampah rumah tangga atau mungkin limbah rumah tangga ini untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti ekoenzim. Bagaimana mengedukasinya? Mungkin ke Ibu dulu nih, silakan Ibu. Oke, baik. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara Betul. ini. Mungkin sebagai penutup daripada pembicaraan kita pada siang hari ini bahwa komunitas enzim Kota Kupang dan gerakan ekoenzim ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengolah limbah dapur menjadi cairan yang bermanfaat, tetapi tentang bagaimana kita membangun kesadaran sehingga bisa tercipta suatu perubahan besar. Bila dimulai dari langkah yang kecil dari rumah tangga kita masing-masing. Jadi akan terjadi perubahan besar dari langkah kita dari rumah tangga kita masing-masing. Dan melalui kebiasaan untuk memilah sampah, mengurangi limbah dan menjaga lingkungan kita, berarti kita ikut berkontribusi menciptakan bumi yang lebih bersih, sehat dan layak bagi generasi mendatang. Dan menjadi warisan yang akan kita wariskan bagi anak cucu kita nanti. Pada akhirnya saya mengajak kita, mari kita bersama-sama, kita menjadi bagian dari perubahan positif ini, dan kita mulailah dari hal-hal sederhana seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Kita lakukan dengan konsisten, dan kita mengajak orang di sekitar kita untuk peduli terhadap lingkungan. Karena ketika kita bergerak bersama-sama, lingkungan yang lebih baik bukan hanya sekedar harapan-harapan palsu, tetapi dia bisa menjadi kenyataan yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu Hilmat. Kesempatan berikutnya kepada Pak Jadi Frits. baik, saya singkat saja bahwa jadikan ekoenzim itu jangan melihat itu sampah. Ya. Jadikan ekoenzim itu adalah berkat. Iya. Nah, jadi manfaatkanlah ekoenzim untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jangan cuma hanya omon-omon, jangan cuma hanya tahu teori, praktekanlah, manfaatkan, buat ekoenzim untuk kebutuhan kita setiap hari, dan ekoenzim menjadi berkat
bagi kita semua. Iya, Oke. iya. Baik, Luar biasa sekali ya memang diskusi kita pada edisi kali ini sangat menarik gitu ya, karena akhirnya membuka wawasan kita juga dan juga pemirsa gitu ya, bahwa pelestarian lingkungan itu kita mulai dari langkah-langkah kecil kita di dapur gitu. Kita akan berkontribusi besar untuk lingkungan dan untuk hidup anak cucu kita. Betul gitu. sekali. Pak dan Ibu, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami, dan kami harapkan juga apa yang menjadi program komunitas ekoenzim Kota Kupang bisa berjalankan lancar begitu ya, dan membuka pintu-pintu berkat yang melimpah juga begitu. Dan pemirsa, tidak terasa ya